Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan ruang kolaborasi perancangan dan pengembangan kurikulum. Topik 5. Kelompok kami beranggotakan Putri Martiningsi, Putri Rafitasari, Rohilia, Sahril Maulana, dan saya sendiri Zulfa Rahmani Basar. Bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian merupakan proses penting dalam pembelajaran. Peserta didik perlu dibimbing dalam proses ini agar dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dan kelemahan mereka. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian antara lain. Yang pertama, ada menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Kemudian yang kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang ketiga, merumuskan format penilaian dapat berupa pedoman perskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. Yang keempat, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Yang kelima, guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Dan yang keenam, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil penilaian. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Untuk melibatkan peserta didik dalam evaluasi diri akhir, guna mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Berdasarkan sumber yang ditemukan, langkah-langkah tersebut antara lain 1. Memberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat evaluasi diri, sehingga peserta didik menyadari pentingnya proses ini untuk pengembangan pribadi dan pencapaian tujuan masa depan. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk mengukur diri mereka sendiri terhadap kompetensi yang dimiliki, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan, dengan memanfaatkan asesmen alternatif dan cara formal. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik dalam menetapkan tujuan masa depan berdasarkan hasil evaluasi diri, sehingga mereka memiliki pandangan yang jelas tentang arah dan target yang ingin dicapai. Yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan hasil evaluasi diri, sehingga peserta didik dapat memperbaiki kelemahan dan mempertahankan kelebihan mereka. Yang ketiga, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Nah, jawabannya yaitu untuk membantu peserta didik melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut. Beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk dapat mempelajari peserta didik membutuhkan penyempurnaan yang lebih lanjut. Yang pertama itu menyediakan banyak peluang kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan kemajuan dan merevisi pekerjaan mereka. Yang kedua, mengkonstruksi peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan hasil evaluasi diri, sehingga peserta didik dapat memperbaiki kelemahan dan mempertahankan kelebihan mereka. Bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Untuk mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran guna memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas, terdapat beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah guru perlu membuat rencana pembelajaran yang cermat agar memiliki gambaran jelas mengenai materi yang akan disampaikan. Lalu yang kedua adalah menciptakan kondisi kelas yang nyaman dan menarik agar siswa merasa termotivasi dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, guru perlu menggunakan berbagai teknik pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan juga efektif, seperti permainan, simulasi, dan diskusi kelompok. Guru juga perlu untuk memastikan adanya keterlibatan langsung atau pengalaman dalam pembelajaran, serta menjaga agar siswa tetap memperoleh perhatian dan motivasi selama proses pembelajaran. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.